Selanjutnya layak dipercaya. Itu kuncinya. Kamu harus tampil sebagai orang yang sidik, bisa dipercaya. Kalau enggak, apalagi tidak ada orang yang bisa dipercaya di tengah masyarakat, masyarakat akan rusak. Konfusius pernah ditanya, syaratnya negara jaya itu apa? Katanya Konfusius, cirinya 3. Makan harus cukup, persenjataan cukup, dan ada kepercayaan dari rakyat. Terus ada yang tanya lagi, dari 3 itu kalau ada satu yang dikurangi apa? Yo persenjataan lah. Nggak ada senjata, nggak ada militer juga mungkin nggak apa-apa. Yang penting orang masih bisa makan dan rakyat percaya. Kalau hilang semua, yang minimal ada satu aja apa? Yo, kalau semua nggak ada, paling tidak harus ada kepercayaan masyarakat. Kalau yang satu ini hilang, bubar. Nggak harus negara. Ngaji ini aja, level RT aja, level takmir aja, kalau tidak ada yang layak dipercaya dan masing-masing saling tidak percaya, saat itu juga akan bubar organisasi sosial. Kamu tidak percaya padaku, aku tidak percaya padamu, minggu depan gak akan ada yang berangkat. Opo ngaji cuma gitu aja, tidak samangkat. Saya juga gitu. Alah mahasiswa dikasih tiap hari ngaji ya ora iso-iso. Rasa mangkat. Nah padha ora percaya nih ndak aja ngaji sudah bubar, nggak jalan. Kalau aku ndak percaya bahwa kamu paham yang tak omongkan, mungkin aku males. Wah besok nggak usah ngaji lagi. Kamu juga gitu. Kalau kamu nggak percaya bahwa aku bisa ngasih kamu sesuatu, kamu juga nggak berangkat. Kita ada di sini karena kita saling percaya dan memang bisa dipercaya. Itu fondasinya masyarakat. Kalau kamu sudah tidak percaya sama presiden dan presiden juga tidak percaya sama kamu, tinggal nunggu waktu. Cepet. Jadi gampang. Untuk membubarkan dunia sosial itu tinggal dibubarkan saling percaya. Jangankan yang besar-besar. Kamu sama pacarmu aja, kalau nggak saling percaya besok pagi bubar. Ayo tadi malam sama siapa? Ya, mesti gitu kan, tidak percaya. Tidur mas, Anda tidak percaya aku tidur. Buktinya Facebooknya kok nyala terus misalnya. Chattingan sama siapa tadi malam kan mesti gitu. Kenapa tidak saling percaya? Dan yang kesekian Tianmeng, takdir. Jadi setiap orang, kenapa sih tadi disuruh reification of names, disuruh memperjelas nama, disuruh menegaskan identitas dan apa yang harus kamu lakukan? Karena setiap orang punya jalannya sendiri. Biasanya orang tidak berjalan di jalurnya karena dia tidak menerima takdirnya. Kenapa kok ada kayak tadi macam-macam? Tani gayane kayak bos, yang bos gayane kayak pejabat. Itu karena dia tidak percaya dengan jalannya sendiri, tidak percaya dengan takdir, jalan langit yang ditetapkan untuk dirinya, fate. Jadi kehendak Tuhan. Tianmeng itu makna harafiahnya bisa kehendak Tuhan atau mandat dari Tuhan. Kamu jadi mahasiswa, jadi kakak, jadi anak, jadi saudara, jadi teman, itu sudah jalan yang digariskan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Tian, oleh langit. Maka bereskan jalan yang sudah digariskan itu. Kamu gak usah nyeleweng nyari jalan yang lain. Jalanmu sudah itu. Nah kalau kamu gak melakukan itu, emangnya siapa yang melakukan? Skripsi itu sudah jalanmu, wong kamu mahasiswa. Kalau ndak mbok garap-garap, emangnya sopo sing ngarep garapke? Nunggu apa lagi? Kan gitu. Jadi terimalah takdirmu untuk garap skripsi, terimalah takdirmu untuk ujian, terimalah takdirmu untuk garap tesis, garap disertasi. Kenapa? Itu sudah jalanmu. Karena kamu punya identitas jadi mahasiswa. Itu loh. Nggak usah dilawan. Karena kamu laki-laki dan muslim, maka kamu punya takdir sunat.
Ya diterima aja meskipun sakit. Wong itu sudah jalannya. Arep ndak sunat piye susah kamu nanti malahan. Ya kan, nggak enak memang sunat itu, tapi ya jalannya kuwi piye nae. Gitu loh. Hidup itu harus kayak gitu katanya Konfusius. Kamu ngerti jalanmu dan tegaslah di situ, revocation of names. Kalau enggak, ya mesti tatanan jadi rusak. Yang pelawak ya wis ndager lah, bikin orang tertawa, terhibur, selesai. Lah kalau pelawak banting setir dadi kiai, lah umat yang butuh nasihat akhirnya cuma bisa ketawa, nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Yang kiainya jadi DPR, lah rusak kabeh, ndak karu-karuan. Jadi masing-masing punya jalan tapi golek jalan dewe-dewe ndak jelas. Tianming. Percayalah dengan takdir. Jadi percaya takdir itu tidak sekedar terus semua ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan, selesai. Tidak, tapi reification of names. Semua yang kamu alami, faktisitas, fakta-fakta hidupmu itu kan jalan. Kayak di Tau kemarin. Tetapi di situ, jalanlah di situ, tegaskan di situ sesuai jalanmu. Nah, orang yang bisa melakukan semua yang di atas tadi namanya Junzi. Manusia budiman. Ya. Manusia yang berbudi. Ini khas, mungkin serapan dari bahasa Inggris. Budiman, temannya Superman, Batman, Spiderman. Ya. Loh iya kan? Superman manusia super, Batman manusia kelelawar. Budiman itu manusia budi. Oke. Kalau di Tiongkok disebut Junzi. Jadi ini orang yang, yaitu terjemahannya saya agak susah, jadi manusia yang budiman, berbudi, susilawan, punya tata susila. Ya, susila. SBY itu susilawan. Ya, Susila Bambang Yudayana. Terus orang yang luhur, orang yang agung, orang yang bijaksana itu Junzi. Di banyak sekali kitab-kitabnya Konfusius ada identifikasi Junzi. Junzi itu orang yang memegangi kebenaran sebagai dasar hidupnya. Tata krama kesusilaan sebagai pedoman perbuatannya. Mengalah dalam pergaulan dan menyempurnakan diri dengan sikap dapat dipercaya. Itu Junzi. Atau ada lagi dia bilang, seorang Junzi menuntut dirinya sendiri, sementara orang yang rendah budi menuntut orang lain. Lawannya Junzi itu Sioren. Jadi orang kecil. Kalau Junzi itu orang besar, orang agung. Kalau Sioren itu orang remeh. Nah, orang besar itu yang dituntut selalu dirinya sendiri untuk lebih baik. Sementara orang kecil itu selalu menyalah-nyalahkan orang lain, menuntut orang lain.